pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Bagi warga jemaat yang baru pertama kali menyaksikan hari ini, kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Semoga Bapak Ibu beserta keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan dalam minggu-minggu ini. Semoga kebahagiaan dan umur yang panjang senantiasa dikaruniakan Tuhan kepada masing-masing. Untuk jadwal kebaktian serta para petugas dan panitia melayani pada kebaktian keluarga itu tidak ada perubahan sesuai dengan warta jemaat yang ada pada hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Untuk berita keuangan, penerimaan dan pengeluaran keuangan pada kas jemaat dan pembangunan tidak mengalami perubahan sesuai dengan apa yang terdapat dalam berita jemaat. Berita tambahan atau ruang informasi, berita pada ruang informasi ini tidak kami bacakan semua. Kami hanya menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan menindaklanjuti surat edaran Sinode GKE nomor 97 tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang tindak lanjut pencegahan penularan COVID-19, rapat BPH Majelis Jemaat GKE Kanaan telah memutuskan sebagai berikut. Minggu 10 Mei 2020, ibadah minggu ditiadakan, tetapi pendeta, penatua dan diakon, operator sound system dan operator LCD, song leader yang bertugas pada ibadah minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat tetap hadir untuk dilakukan streaming. Mulai Minggu 22 Maret 2020, semua ibadah kategori ibadah rumah tangga dan ibadah syukur ditiadakan atau ditunda. Diharapkan agar warga jemaat dapat mengikuti ibadah minggu dan khotbah atau renungan melalui Facebook Gereja Kanaan dan siaran tundanya pada YouTube Gereja Kanaan Official. Kolekte dan persembahan syukur yang seyogyanya disampaikan melalui ibadah minggu dan lain-lain dapat disampaikan langsung kepada BPH Majelis Jemaat GKE Kanaan setiap hari Kamis sampai Sabtu pukul 19.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat atau dikirim melalui rekening Bank BPK nomor rekening 10202 000991-1002-023-709 atau Bank BRI dengan nomor rekening 0243-0113-770-535 atau dikumpul pada masing-masing keluarga yang bersangkutan dan disampaikan pada saat ibadah minggu mulai dilaksanakan seperti biasa. Amplop kolekte atau persembahan dan lain-lain dapat diambil di sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Kanaan pada saat penyampaian kolekte atau persembahan yang telah terkumpul. Ketentuan ini berlaku sampai dengan penetapan lebih lanjut dari pemerintah. Diharapkan warga jemaat selalu mendukung dalam doa agar upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penularan COVID-19 segera berhasil. Tuhan Yesus memberkati. BPH Majelis Jemaat GKE Kanaan. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru STT Sekolah Tinggi Teologi GKE, program Sarjana Prodi Teologi dan program Magister Prodi Teologi untuk tahun akademik 2020-2021. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta Dr. Reni Mulyani, Pendeta Happy Sepiana Undas, Hendra, Wahyuno Eskom, Imistiana, Sri Winda Yanti, dan Sekretaris BPH Majelis Jemaat GKE Kanaan dengan nomor telepon yang tertera di berita jemaat dan di siaran langsung ini. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat Kanaan, terutama orang tua dan anak-anak sekolah hari Minggu SHM, bahwa kegiatan SHM ditiadakan pada hari Minggu 5 April 2020. Batas waktu yang tidak
bisa ditentukan. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan. Menindaklanjuti keputusan sidang Majelis Jemaat tanggal 8 Februari 2020 pada tanggal 19 Februari 2020 BPH telah membayar uang muka DP harga tanah di Jalan Putri Junjung 3 sebesar 50 juta rupiah. Untuk pelunasan harga tanah dimaksud, BPH Majelis Jemaat GKI Kanaan masih mengharapkan dukungan dan partisipasi anggota jemaat melalui amplop yang telah disediakan kepada warga jemaat dan yang disediakan dalam kotak di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akhir tahun 2020 adalah berakhirnya masa kepengurusan BPH Majelis Jemaat GKI Kanaan dan masa jabatan penetua diakon Majelis Jemaat GKI Kanaan. Untuk memilih calon penetua atau diakon masa jabatan tahun 2021-2025, BPH Majelis Jemaat GKI Kanaan akan melaksanakan penjaringan dengan menyampaikan formulir kepada jemaat mulai bulan Maret 2020. Mengingat kebutuhan pelayanan dan jumlah anggota jemaat yang semakin meningkat, BPH Majelis Jemaat akan mengangkat 54 orang penetua dan 54 orang diakon. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon partisipasi warga jemaat untuk memilih dan mengajukan 1 orang calon penetua dan 1 orang calon diakon dengan mencantumkan nama pada formulir yang telah disediakan. Formulir yang telah diisi agar disampaikan kepada PPH Majelis Jemaat dengan diantar langsung setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat atau melalui penetua diakon terdekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan berita sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan saudara seiman kita, Nyonya Daboy Manan yang dirawat di rumah, Bapak Daboy Manan yang dirawat di rumah, Bapak Hariwung saya yang dirawat di rumah, Bapak Sudirman yang dirawat di rumah, Bapak Endi Dekari yang dirawat di rumah, dan Bapak Eri Satriawan yang dirawat di rumah. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin menjadi anggota Jemaat GKI Kanaan atau belum terdaftar sebagai anggota Jemaat GKI Kanaan supaya mendapat pelayanan dari Majelis Jemaat GKI Kanaan agar mendaftar melalui kantor Majelis Jemaat GKI Kanaan pada setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8.30 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat, alamat Jalan Putri Junjung 3 nomor 30 Palangkaraya. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan sukacita dimanapun Bapak Ibu dan berada yang menyaksikan tayangan live ini, hari ini ibadah di GKI Kanaan, kami menggunakan ibadah kreatif. Kami meminta Bapak Ibu yang ada di rumah tidak hanya menyaksikan ya, yang pasti juga boleh ikut beribadah bersama-sama dengan kita hari ini. Kita angkat pujian kita hari ini, ada satu sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
hatiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari dengan sukacita kita angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pendidikan adalah proses mengenal ilmu dan pengetahuan melalui berbagai metode pengajaran. Lewat bimbingan pengajaran, semua pelaku pendidikan berproses dalam perubahan sikap dan perilaku untuk menjadi manusia yang mandiri. Lewat pendidikan, tiap orang diajarkan bagaimana menjalani kehidupannya dengan mengembangkan pikiran dan diperlengkapi untuk menghadapi berbagai macam realita kehidupan dan berkemenangan. Begitu pentingnya pendidikan, maka penulis kitab Mazmur mengatakan, "Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku." Mazmur 78 ayat 1. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pendidikan GKE. Perayaan ini bertujuan agar kita terus mendidik diri dan anggota keluarga kita sedemikian rupa dengan baik. Pada sisi lain, kita juga diminta bertanggung jawab mendidik warga jemaat dan warga masyarakat melalui lembaga pendidikan gereja kita demi kepujian nama Tuhan Yesus Kristus. Panggilan beribadah. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita sambut nas pembimbing kita tadi dengan memuji Tuhan di badai topan dunia.
dalam pengakuan dosa dan berita anugerah yang akan kita ucapkan secara litani. Meskipun Alkitab dipenuhi dengan pengajaran dan hikmat, namun kami sering sebagai orang percaya tidak menyadari tanggung jawab kami adalah memastikan bahwa kami dan anak-anak kami terdidik dalam pengajaran firman Tuhan dan didikan dalam iman yang benar. Tuhan, kasihilah kami dan tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mau belajar. Kami menyadari bahwa sebagai orang-orang yang percaya pada Allah dan yang berada di bawah pimpinannya, kami telah diberikan mandat, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Untuk menjalankan mandat ini, kami seharusnya perlu belajar akan ciptaan Tuhan dan mencari apa yang tersembunyi dalam ciptaan tersebut. Dengan melakukan ini, kami akan belajar keagungan Tuhan dan menumbuhkan kemampuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kasihilah kami dan pimpin kami untuk menemukan hikmat-Mu. Anak-anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kami untuk dirawat, dibesarkan dalam Tuhan dan dididik dalam jalan Tuhan. Sebagai orang tua, kami akan mempertanggungjawabkan bagaimana kami membesarkan anak-anak kami. Tuhan, kasihilah kami agar kami dapat mendidik putra-putri kami pada jalan-Mu. Sebagai generasi muda, kami menyadari bahwa masa depan kami tergantung dengan cara dan sikap kami hari ini untuk lebih banyak belajar, menyerap sebanyak mungkin pengetahuan, memperlengkapi diri dengan keterampilan, dan mempersiapkan masa depan dengan lebih tekun belajar. Tuhan, kasihilah kami, ampuni kelalaian kami dalam mengisi masa muda kami. Untuk semua itu dan untuk semua dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, kami memohon belas kasihan-Mu, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Pengakuan dosa. Jemaat disilahkan berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dosa kita dan tidak dibalasnya kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Semua yang tercipta, hai alam semesta.
dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia, pun kami Kau bangkitkan baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk pada doa pengucapan syukur. Gereja Kalimantan Evangelis sejak semula telah menyadari betapa pentingnya pendidikan. Hal ini terlihat dari awal sejarah misi GKE dalam upaya perkabaran Injil bagi suku Dayak agar mereka melihat terang. Misioner melihat persoalan besar yakni kesehatan dan pendidikan. Karena sebagian besar masyarakatnya buta huruf, oleh karena itu mereka memulai dengan usaha-usaha pengobatan dan pendidikan. Dengan hal tersebut, masyarakat berangsur-angsur mendengar berita Injil. Dan selanjutnya, upaya pengelola pendidikan ini sangat berpengaruh dalam pengembangan manusia yang membawa kepada perubahan. Tetapi kita menyadari bahwa akhir-akhir ini panggilan ini perlu kita teguhkan kembali dan perlu berusaha untuk kembali kepada panggilan pendidikan yang dapat kita lakukan bersama. Kita patut bersyukur untuk semua yang diberikan Tuhan bagi GKE. Tetapi yang lebih penting melewati hari pendidikan GKE ini adalah adanya upaya bersama kita untuk memajukan pelayanan pendidikan GKE. Mari kita masuk dalam doa pengucapan syukur. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami boleh Tuhan mengikuti ibadah. Meskipun kami boleh mengikuti ibadah hanya live streaming Tuhan, tapi tidak menyulutkan Tuhan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sangat rindu ya Bapa untuk selalu memuji dan melayani Engkau ya Bapa, melewati apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memperingati Hari Pendidikan GKE. Terima kasih Tuhan, karena ini semua adalah sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menikmati hasil yang misioner berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati Tuhan setiap kehidupan, bahkan pendidikan ya Tuhan yang layak untuk kehidupan kami. Di tengah wabah ini Tuhan, kami percaya Engkau akan menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Setiap kami yang ada, setiap kami yang percaya Tuhan bahwa Engkau akan melindungi kami Bapa. Setiap kehidupan kami sudah Engkau rancangkan yang terbaik Tuhan. Kami percaya setiap kehidupan kami sudah Engkau rancangkan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pembacaan ke Alkitab kita pada minggu hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal yang 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi Bapa Engkau sungguh baik.
Marilah jemaat Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-31 sampai 33. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa di rumah yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini sesuai dengan penanggalan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Perjanjian Baru, Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Di bawah judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur mengawali minggu pertama di bulan kelima ini. Tuhan mempercayakan kami untuk saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan mempercayakan kami untuk masih dapat mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Kami telah membaca firman-Mu yang kudus dan sebentar akan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan dan melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa di rumah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak analogi yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang dirinya kepada orang-orang yang ada pada masa pelayanannya saat itu, pun untuk kita pada masa sekarang. Dalam nas kita hari ini, Yesus mempergunakan profesi gembala guna memberikan pemahaman bahwa dialah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan, kedamaian, dan berkat yang hakiki dari Allah. Dalam ayat yang ke-7, Yesus secara lugas mengatakan bahwa dialah pintu menuju keselamatan, kedamaian, dan berkat itu. Dan memang inilah inti dari nas kita
saat ini. Akan tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang lain tentang gembala yang baik, sebagaimana yang digambarkan dalam Injil Yohanes ini. Setidaknya ada 5 kriteria yang menjadi tolak ukur mengapa Yesus adalah gembala yang baik. Yang pertama, gembala yang baik adalah pengajar yang baik. Yesus selama pelayanannya selalu membagikan segala pengetahuan dan ilmu yang dia miliki kepada setiap orang yang dia jumpai. Pengajaran yang ia berikan dilakukan dengan ketulusan dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yesus menjadikan semua tempat sebagai kelas untuk belajar, dan setiap saat adalah waktu terbaik untuk mengajar. Yesus adalah pengajar yang sejati. Ia selalu bersedia untuk membagikan segala pengetahuannya kapanpun diperlukan. Yang kedua, gembala yang baik adalah pendidik yang baik. Bukan hanya pengajar, Yesus juga adalah pendidik sejati. Selama masa pelayanannya di dunia ini, Yesus setiap saat memberikan nasihat dan pengajaran yang berhubungan dengan pembentukan karakter para pendengarnya. Setiap saat Yesus gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada setiap orang tentang kepedulian terhadap sesama manusia dan terhadap seluruh ciptaan Allah di alam semesta. Ia mendidik tentang perkataan dan perbuatan yang selaras dengan kehendak Allah. Yang ketiga, gembala yang baik adalah pemberi teladan yang baik. Yesus bukan hanya mendidikkan dengan kata-kata, tetapi juga dengan perkataan dan perbuatan yang dia tunjukkan kepada semua orang sehari-hari. Perilaku Yesus adalah teladan yang sempurna. Melalui itu semua, Yesus memberikan contoh kepada orang lain tentang pola hidup yang benar dan berkenan kepada Allah. Yang keempat, gembala yang baik adalah pengayom yang baik. Sikap peduli dan empati terhadap orang yang lemah dan memerlukan pertolongan merupakan komitmen dan telah membudaya dalam diri Yesus. Hal ini ia tunjukkan dalam banyak kesempatan selama ia melayani di dunia ini. Kita bisa melihat banyak contoh terkait hal ini di dalam Injil. Perbuatan demikian menunjukkan bahwa Yesus adalah pengayom sejati yang mengayomi semua orang tanpa memandang status sosial dan latar belakang seseorang. Yesus adalah sahabat dan penolong bagi semua orang tanpa memandang perbedaan. Maka jelas bisa kita katakan bahwa Yesus adalah pengayom yang sejati. Yang kelima, gembala yang baik berkorban bagi domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan domba-dombanya. Yesus telah membuktikan bahwa demi keselamatan kita sebagai dombanya, ia rela berkorban bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Demi keselamatan kita, ia mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Inilah bukti bahwa Yesus adalah sosok yang bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dari kelima hal tersebut kita melihat bahwa Yesus ternyata adalah sosok pengajar, pendidik, pengayom, dan pemberi teladan yang baik. Bahkan ia rela berkorban demi kepentingan orang lain yang sebenarnya bisa ia hindari. Yesus menginginkan agar kita bukan sekedar mengetahui tentang hal-hal yang baik
yang ia lakukan, tetapi juga meneladani apa yang ia kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa di rumah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memperingati Hari Pendidikan GKE hari ini, Injil Yohanes mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya sesuai dengan peran dan talenta yang Allah berikan kepada kita. Kendati pun kita tidak sesempurna yang dilakukan oleh Yesus, tetapi kita harus berupaya untuk selalu berbuat yang terbaik bagi Allah dalam kehidupan kita. Hendaklah kita kiranya menggunakan segala kemampuan yang kita miliki untuk menjadi pengajar, pendidik, pengayom, dan pemberi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita memulainya dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, bahkan dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Terlebih lagi dalam situasi seperti yang kita hadapi saat ini. Pengikut Kristus harus bisa menjadi saluran berkat yang memberikan pemahaman, pengetahuan, dan memberikan teladan yang benar kepada orang lain agar wabah ini bisa cepat teratasi. Selamat Hari Pendidikan GKE. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah gembala yang baik, yang selalu menjaga, menuntun, dan memelihara kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati pagi hari kami dengan penuh kebahagiaan dan sukacita, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah keluarga-keluarga kami, baik yang dekat maupun yang berada di tempat lain, karena tugas tanggung jawab mereka. Lindungilah suami, istri, anak menantu, cucu, bahkan cicit kami, dimanapun mereka berada. Ampunilah salah dan dosa kami. Tegur dan ingatkanlah kami, agar kami tidak jatuh dalam dosa, melainkan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan, entah karena pekerjaan, masalah keluarga, masalah pendidikan, maupun masalah lainnya. Kiranya Tuhan turut campur tangan bekerja untuk menolong dan membantu mereka dalam pergumulannya. Teristimewa saat ini kami berdoa supaya seluruh warga gereja mendukung upaya gereja bagi pengembangan pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis melalui Yayasan Pendidikan GKE yang mengelola semua lembaga pendidikan yang ada di GKE, baik pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMU, dan perguruan tinggi. Biarlah warga jemaat boleh Tuhan bukakan hatinya, agar bersama-sama kami boleh menjadi bagian yang menggerakkan pengembangan pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Kami juga mendoakan para praktisi pendidikan, baik itu dosen, guru, dan semua orang yang bergerak di bidang pendidikan, agar semakin teguh dalam panggilan pelayanannya, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta. Engkau mampukan mereka untuk memberi yang terbaik bagi orang lain, sehingga apa yang boleh mereka berikan boleh senantiasa bermanfaat bagi banyak orang. Kami juga mendoakan para pelajar dan mahasiswa agar semakin bertekun dalam setiap proses pembelajaran yang sedang mereka ikuti, sehingga melalui pendidikan ini Tuhan, mereka boleh menjadi pelajar dan mahasiswa yang berdaya guna di masa depan mereka. Bagi seluruh program kerja Majelis Sinode, Resort, dan Jemaat,
Kiranya apa yang kami lakukan dan kerjakan boleh menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan sekawasan Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada. Biarlah kami boleh memberi menurut talenta dan karunia yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga apa yang dipandang Tuhan baik dinyatakan atas pelayanan kami. Sertailah jemaat Tuhan di Gereja Kalimantan Evangelis Kanaan dan seluruh jemaat sekawasan Resort Pahandut Palangkaraya Hilir dan jemaat Tuhan di mana saja mereka berada, agar jemaat boleh hidup bergandengan tangan, sehati sepikir untuk memuliakan Tuhan melalui hidup mereka. Bagi yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan di sepanjang minggu maupun bulan ini, kiranya panjang umur, sukacita dan kebahagiaan menyertai perjalanan hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan keluarga yang mengharapkan kehadiran buah hati dalam rumah tangga mereka, kiranya Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa teristimewa menghadapi wabah COVID-19 yang membuat kami harus mengurangi interaksi satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami rindu bersekutu di rumah-rumah. Kami rindu bersekutu di gereja. Kami rindu berkumpul dengan saudara, sahabat dan keluarga kami. Tapi kami juga menyadari, diam di rumah adalah cara kami juga untuk menolong orang lain dan diri kami sendiri. Lindungilah para medis dan orang-orang yang bekerja di garda terdepan untuk menangani wabah ini, agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk tetap membantu proses kesembuhan dari saudara-saudara kami yang terpapar virus ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit, agar mereka pun dapat kembali pulang ke rumah mereka dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami mohon ya Tuhan, atas belas kasih-Mu, akhirilah wabah ini yang mengancam seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, pimpin dan sertai pemerintah negara kami, dimulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati dan semua orang yang terlibat dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar mereka boleh memerintah dengan baik dan bijaksana serta takut akan Tuhan. Sertai bangsa dan negara kami untuk mewujudkan kesejahteraan di semua bidang dan jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan kehancuran, sehingga kami dapat selalu saling mengasihi satu dengan yang lain, sekalipun hidup dalam ragam perbedaan. Doa kami ini jauh dari sempurna, tapi kami percaya Tuhan mengetahui sebelum kami mengucapkannya. Segala permohonan kami ini Tuhan, kami serahkan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seraya menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat, kami persilakan untuk kembali. Kita angkat pujian kita, pribadi yang mengenal hatiku. Mari dengan iman kita akan pujian ini. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan.
Jemaat Tuhan, baik yang menyaksikan secara live streaming bersama keluarga maupun secara mandiri, sekarang ada kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kita yang pada saatnya nanti bisa Bapak Ibu kumpulkan melalui kantor majelis jemaat maupun bisa ditransfer melalui rekening majelis jemaat GKE Kanaan. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita, dan mari kita memberi dengan yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Dengarkanlah nas pengantar dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bersatu dalam doa. Segala syukur kami atas segala yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat pernyataan yang telah Engkau berikan, sehingga kami pun boleh bersama-sama keluarga kami. Dan pada kesempatan ini kami juga mau mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur, karena semua yang Tuhan terima adalah berasal dari Tuhan. Tolonglah kami juga untuk menyerahkan hidup kami dalam pernyataan Tuhan, dan Tuhan sajalah yang boleh menjadi pegangan atas hidup kami. Berkati persembahan ini Bapa sebagai kepujian, kemuliaan, dan pelayanan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa, amin. Sementara persembahan kita berkumpulkan, jemaat bisa menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 166, bait yang pertama dan seterusnya. Hatalah cinta kolunen jitu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan pemirsa di rumah, mari kita berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memberkati pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini.
Panggilan kita adalah mewujudkan anggota jemaat GKE yang misioner. Panggilan misioner ini menyangkut seluruh bidang kehidupan. Salah satunya adalah panggilan bidang pelayanan pendidikan. Kiranya hari ini tekad dan semangat kita dibaharui untuk semakin tekun dan melakukan kehendak Allah. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.